Halo, selamat datang di Isi Hati bersama saya Natma Emiloga dari Studio Kampus UT Indonesia. Kali ini kami berada di sini akan membahas tentang musik daerah Indonesia, khususnya Jawa Barat, atau biasanya ini digunakan oleh orang-orang Sunda, atau enaknya ngomong ini alat musik ini pertama kali dihasilkan dari Sunda. Nah, apa sih uniknya musik ini? Karena musik ini itu terbuat dari kayu bambu yang kalau dibunyikan itu digoyang-goyangkan hingga bisa menghasilkan nada 2, 3, sampai 4. Uniknya apa sih? Saya akan ditemani oleh pegiat alat musik ini di Hong Kong. Nah, siapa dia? Ini dia ketuanya. Halo Mbak. Halo juga, Kita baru kali ini kenal aja. Siapa ya namanya betul. ya? Nama saya Fatmawati. Oh, keren banget ya namanya ya. Terima kasih. Cantik banget hari ini. Terima kasih Kak. Langsung aja ya, karena kan alat musik ini itu kalau saya sendiri ya, jujur nih ya, aku nggak tertarik karena aku nggak suka melihat alatnya nih ya. Iya. Tapi aku tertarik untuk membahasnya. Kenapa? Karena ini seringkali saya lihat-lihat di pojok-pojok jalan, di pinggir Victoria Park juga. Terus kadang-kadang juga di depannya Rega saya lihat tuh digoyang-goyang Iya, begitu ya. Sebenarnya apa sih uniknya ini alat musik ini uniknya apa sih? Alat musik tradisional Indonesia ya, yaitu angklung ini salah satunya adalah alat musik tradisional yang terbuat dari alat bambu, dari bambu, tapi bisa menghasilkan sebuah lagu, baik itu lagu nasional ataupun lagu internasional. Salah satunya itu Mandarin, Kantonis, ataupun lagu-lagu Inggris yang sangat terkenal di Hong Kong ini.
dikasih beberapa bagian. Hanya hari ini khusus untuk negara lain, dan waktu itu memang khusus untuk negara Indonesia. Jadi pas hari itu khusus semua Indonesia. Cuma di hari Minggu itu. Iya, hanya saja memang sangat-sangat banyak sekali salah satu staff ya, pembimbing yang dari KCR itu mengajukan bagaimana untuk membuat komunitas angklung ini. Nah, jadi dari situlah terbentuk sebuah organisasi Saung Angklung dan Tari Hongkong. Dan itu mulai belajar, awalnya mulai belajar lagu-lagu nasional seperti Tanah Air, Bengawan Solo gitu. Terus lama-lama karena dari mulai eventnya itu dari orang Hongkong sendiri menanyakan, kalau untuk lagu Mandarin bisa nggak sih, lagu Kantonis bisa nggak sih. Dari situ mulai belajar lagu-lagu Mandarin yang dimengerti oleh orang Hongkong itu sendiri. Oh, keren banget ya. Iya. Seandainya begini, hari ini adalah latihan atau bahkan tampil, tapi ada salah satu atau 2-3 orang yang tidak hadir, bagaimana itu solusi? Solusinya ya dari situ tadi saya jelaskan bahwa setiap anggota itu harus tahu lagunya, harus hafal musiknya, dan juga hafal notnya. Jadi saat ada anggota lain yang tidak masuk, jadi anggota lainnya bisa menggantikan. Misalkan kayak saya sendiri, saya terbiasa memegang not la dengan sol. Biasa kan saya itu memegang dua nada. La itu ada nada rendah, ada nada normal. Dan kadang-kadang nada normal itu saya tidak pakai untuk lagu tersebut karena tidak ada notnya. Ataupun saya megang biasa 2 not, yang lainnya nggak masuk, ada 3. Not yang saya pegang dan not yang tidak masuk itu tidak bertabrakan. Jadi saya bisa bawa. Kalaupun tidak, jadi saya rangkep nih. Misalkan saya biasa 2 jadi 4, ataupun bisa jadi 3. Bawaan angklungnya 4? Iya, 4 di badan, 4 di tangan ini. Jadi misalkan pas bunyinya nadanya sol, saya bunyi sol, saya bunyi nadanya bunyi la, saya pun la. Tapi dengan catatan bahwa nada yang saya pakai, not yang saya bawa itu tidak bertabrakan.
antara misalkan mi sol la mi, itu kan lagu Mandarin ya, mi sol la mi, berarti kan itu antara mi, sol dan la itu bertabrakan. Itu nggak bisa karena selalu berdempetan. Jadi saya tidak bisa membawa dua not tersebut. Tapi misalkan do re sol mi, kan antara sol sama mi itu jauh. Iya. Nah, saya bisa bawa sol sama mi. Jadi saya bisa setelah membunyikan sol, la-nya kan orang lain yang membunyikan, mi-nya saya bisa bunyikan gitu. Oh, jadi artinya itu memang kalau bisa banyak tapi tidak bisa dibunyikan secara bersamaan. Ya, Is it? betul. Karena memang setiap anggota itu kan membawa notnya itu masing-masing, tidak sama. Dan setiap satu anggota itu terkadang satu atau dua not. Jadi kalau memang dia mau memegang lebih dari 2 not atau 3 not, itu memang harus mencari benar-benar notnya itu tidak berhimpitan, tidak pas bertabrakan dalam artian itu. Emang satu alat musik ini bisa berapa not? Alat musik ini dari mulai do itu ada do normal, ada do not tinggi. Terus kalau misalkan ada dari la, kalau la itu adalah normal, la rendah, tidak ada la tinggi. Jadi ada yang tinggi, tapi ada juga yang normal. Tapi tidak pasti itu ada yang rendah. Seperti juga ada not yang normal sama rendah, tapi belum tentu dia ada not tingginya. Jadi tidak bisa dipastikan ada berapa not. Yang jelas banyak ya, bukan hanya do re mi fa sol la si do saja, tapi dari situ ada do normal, do tinggi, re normal, re tinggi, mi normal, mi tinggi gitu. Cuman kalau dari fa normal, fa tinggi, tapi dari mulai sol, sol itu ada sol normal, sol tinggi, dan sol rendah. Banyak juga. Jadi ada yang cuman satu not itu 2 macam nada, ada juga yang 3 macam nada. Oke. Nah, ini kan alat musiknya ini kan bambu ya. Di Hongkong ini kan nggak ada bambu ya. Nah, terus kalau rusak mau diservis di mana? Kalau rusak kita biasanya belinya itu dari Indonesia. Jadi tidak diperbaiki tapi langsung beli. Iya, betul. Ya kalau misalkan memang keadaannya masih bisa diperbaiki, kita perbaiki. Tapi kalau memang benar-benar, kadang kalau udah pecah itu kan bunyinya pun beda, akan berubah. Nah, dari situ kita harus beli baru lagi dari Indonesia. Iya, karena kena hujan aja itunya bisa, nadanya bisa berubah. Iya. Dan selama saya di Hong Kong, selama saya mengikuti organisasi ini, banyak sekali ya teman-teman dari PMI ataupun dari organisasi yang menyumbangkan angklung ke kita. Jadi kita punya banyak. Mereka dapat dari mana ya? Dari Indonesia juga. Jadi kadang mereka pulang dari Indonesia, oh ya saya ada nih, terus lagi dikasihkan ke angklung gitu. Karena memang mereka tuh sangat tertarik dan antusias untuk mendukung organisasi kami lebih memajukan kesenian Indonesia agar bisa lebih dilestarikan di Hong Kong ini. Gitu. Ngomong-ngomong, ada berapa sekarang anggotanya? Anggota untuk saat ini ada sekitar 20-an. Biasanya ada 20 atau 30 orang. Itu konsisten? Ya konsisten, tapi kadang-kadang mereka itu kan ada yang liburnya sebulan 2 kali, ada yang setiap minggu. Jadi tidak pasti bahwa mereka setiap minggu itu ada. Pas pentas pun juga seperti itu. Saya harus pertanyakan siapa saja yang bisa ikut, siapa saja juga yang tidak bisa ikut. Berarti ketuanya juga harus aktif ya? Ya, Di mana-mana ketua harus aktif ya? Ya. Enggak ketua, enggak, pokoknya ketua itu harus aktif ya? Ya harus seperti itu karena memang harus tanggung jawabnya sangat besar ya. Apalagi ini kan menyangkut bukan hanya tentang organisasi, juga kadang-kadang kita juga membawakan mewakili nama Indonesia, bahwa kita benar-benar harus menjaga dan melestarikan kesenian Indonesia ini, bukan hanya dari alat musiknya ataupun nama organisasinya, tapi benar-benar menjaga nama negara. Tadi saya belum begitu terang ya mengenai SAT tadi. Itu bisa diulang nggak sih, SAT tadi itu apa sih? SAT Hong Kong itu adalah singkatan dari Saung Angklung dan Tari Hong Kong. Jadi selain kita memainkan alat musik, di sela-selanya itu ada penyanyinya. Jadi menyanyikan lagunya, kita juga ada gerakan tarinya untuk memberi kesempatan penyanyi untuk menyanyi. Setelah itu baru kita memainkan lagi. Jadi ada selingannya, bukan hanya bermain musik. Ya gitu ya, hanya tarian kecil sih untuk tapi keren loh. Ya terima kasih. Untuk
bisa untuk semua teman-teman, baik teman-teman PMI ataupun dimanapun berada yang ada di Hong Kong. Kalau ingin lebih ingin melihat penampilan kami selama ini, bisa ikuti fanpage kami ataupun Facebook kami. Itu kalau Facebook itu Saung Angklung dan Tari. Kalau untuk fanpage-nya juga sama, Saung Angklung dan Tari SAT Hong Kong, itu untuk fanpage-nya. Kalau untuk Instagram-nya itu ada Saung Angklung dan Tari tapi dijadiin satu, tidak pakai spasi. Itu Oke. itu ada, jadi ada Instagram, Facebook, fanpage, dan juga YouTube. Oh, lengkap. Teman-teman nanti yang ingin bergabung dengan angklung atau ingin bermain musik tradisional ini, teman-teman dapat menghubungi nomor yang ada di sini, tertera di sini, dan kemudian untuk sosmednya ada di bawah kami tampilkan. Punya isi hati nggak? Boleh disampaikan? Musik itu melembutkan hati, bisa membalikan kita ke masa lalu untuk bernostalgia. Musik itu menenangkan hati juga, bisa membuat kita dalam ketenangan, bisa meruntuhkan keegoisan. Jadi mari kita bermain musik agar kita bisa lebih indah lagi untuk kehidupan ke depannya. Hai teman-teman yang mungkin sedang menyaksikan acara ini, barangkali kamu adalah salah satu orang yang dapat menginspirasi orang-orang di luar sana. Nah, silahkan bergabung dengan kami untuk menyampaikan apa sih kelebihan kamu. Walaupun mungkin saat ini kamu belum terkenal, nggak penting. Tetapi yang penting kamu ingin berbicara, menyampaikan isi hatimu kepada masyarakat. Apa sih isi hatimu yang sekiranya menginspirasi? Silahkan hubungi kami di nomor ini. Indonesia tidak ada yang tidak bisa dihasilkan. Salah satunya adalah bambu. Di kampung saya bambu itu untuk dipakai sebagai alat masak. Tapi ternyata bambu itu bisa digunakan sebagai alat musik. Iya kan? Saya Natma Emiloga. Sampai jumpa. Pusing editnya nih, pusing editnya kalau Iya, lagi. karena aku bolak-balik emang. Udah enggak, soalnya kemarin diisi sama kaos mulu.